Ya, yo oke bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di channel YouTube Galih PS. Pada konten kali ini saya biasa ya mau project lagi tiker saya. Kali ini memasuki pemotongan untuk as depannya ya, dipotong jadi as 26 biar ada pendekan sedikit. Hah? Iya. Oke. Ini sama Mas Yudis juga ya, nanti mau ke rumahnya Mas Mono. Ini soknya udah saya bongkar, nanti tinggal pemotongan doang. Jadi ini sebelum saya beli sebelum saya ke rumahnya Mas Mono, saya mau beli oli sok dulu. Oke, langsung aja kita gaskan. Ini Mas Yudisnya juga mau ngonten juga katanya, tapi beda jalur ya. Mas Yudis lurus, nanti kita lewat atas. Soalnya bakul oli remnya ada di sana sih, bukan di arahnya Mas Yudis. Ya jadi begini ya, jadi kalau kemarin kan sudah saya bikinin tutorial untuk pencoakan spakbor belakang T-Rev yang model coak-coak. Alhamdulillah untuk prosesnya sudah kelar, tinggal proses pengkarbonan doang. Dan untuk kali ini tinggal sok depannya sudah saya mau potong ini jadi ukuran as 26. Cuman sayangnya belum gold ya, bottomnya juga masih standaran. Nggak apa-apa bolo, mipil satu-satu, nanti bismillah, nanti kesampaian yang lainnya. Jadi dipikirin dulu yang penting-penting dulu lah, baru nanti untuk spare part-nya nyusul aja. Karena bunga mekar itu tidak harus di waktu yang sama ya, jadi jangan bandingkan proses saya dengan proses teman-teman yang lainnya. Apalagi kalau motor saya dibanding-bandingin sama motor Mas Adit ya jauh bolo. Mas Adit butuh proses bertahun-tahun lamanya biar bisa jadi seperti sekarang ya. Dan ibarat kata saya masih seujung kukunya dia lah untuk proses motor Tiger ini. Jadi nggak apa-apa, kita nikmatin aja prosesnya dan nikmatin aja hasilnya nanti. Oke bolo. Dan oh ya, untuk mesinnya kemarin saya sempat COD sama orang lah. Saya dapat mesin tapi tidak sesuai sama yang saya harapkan lah, jadi saya cancel. Ini yang pertama berarti gagal. Masih ada dua calon lagi mesin yang nanti bakalan saya samperin ya, saya COD-in. Siapa tahu jodohnya dan siapa tahu saya cocok juga, alhamdulillah. Dan nanti untuk mesinnya sudah dapat. Jadi untuk teman-teman semuanya yang nungguin ya project antiker, saya harap bersabar ya. Saya juga mumet bolos sumpah kayak gini, mikirin mesin, mikirin ini, mikirin itu. Memang kalau bangun tiker dari nol itu ya nggak tiker doang sih, bangun motor bener dari nol tuh bener-bener mumet bolo. Jadi ya buat kalian ya yang kalau nggak mau mumet ya mending beli yang baru aja yang udah tinggal pakai. Aduh, saya ada sedikit batuk ini bolo. Karena cuacanya lagi nggak mendukung juga, udah kemarin gerimis terus, tapi kayak gini lah, jadi cuacanya lagi kurang mendukung. Ini mau beli oli shock dulu ya, bentar ya. Di tempatnya Mas Tinol. Di sini ada yang tahu nggak sama Mas Tinol? Itu toko spare partnya ada di depan. Kita nyebrang dulu ya karena jalannya masih rame, jadi ditungguin aja ya. Hati-hati juga untuk polisinya, di sini juga rawan ya, kadang-kadang suka nilangin sumpah. Nol, anak oli sok ora? Hah? Hiji bae. Piranan? Pira? Warna receh apa Pak? Anak jule kan. Garap motong kiye as mari ngene mono.
Kayak pelek replika NK pira kayak nol. Sejuta pira? 650. Sing melengkung-melengkung modelnya sing ora lurus ana ora. Ya sing mandan aja lurus banget iki lho. Pokoknya kenal lah. Hah? Mau baik. Mau baik? Oh ya mongko balik maning ya. Oke, thank you ya. Ternyata Mas Tino nggak punya kembalian polo, jadi nanti kita balik lagi aja ya. Karena saya baru dari ATM juga sini, soalnya ngambil duit nggak ada receh. Oke, jadi kita lanjut aja ya ke tempatnya Mas Mono Mondlengnya ya. Kebetulan dia sudah nungguin juga di rumah. Jadi biar nggak kelamaan durasinya, jadi nanti kita sambung aja lagi ya di next videonya polo. Takutnya durasinya kepanjangan nanti kalian malah bosen. Yo oke polo, gini sebentar lagi kita sampai ya di tempatnya Mas Mono Mondleng. Pasti udah pada hafal lah jalannya lah kalau yang sering nontonin video ini ya. Soalnya hampir setiap hari saya bikin konten tuh pasti ke rumahnya Mas Mono ya. Ya habisnya mau gimana lagi ya polo ya. Soalnya teman saya yang namanya Mas Mono Mondleng ini tuh yang paling kreatif, paling ahli dalam bidang pengakal-ngakalan motor herek ya. Dari dulu tuh teman-teman yang lainnya juga sama ya, kalau ada apa-apa minta tolongnya ke Mas Mono Mondleng. Karena selain dia tuh orangnya tuh pinter ya ngakal-ngakalin, dia tuh orangnya tuh sangat teliti ya, orangnya sangat teliti banget gitu, rapi juga. Jadi hasilnya tuh bagus lah kalau dipegang sama tangannya Mas Mono Mondleng. Jadi dari teman-teman semuanya tuh barangkali ya ada garapan tiger tuh coba aja minta tolong ya sama Mas Mono ya. Siapa tahu aja nanti digarapin sama Mas Mono Mondleng ya. Ini ngomong-ngomong Mas Yudisnya tuh udah sampai apa belum ya? Tadi misah soalnya sih. Soalnya takut polisi juga karena rawan polisi di tempat tadi lampu merah. Dulu Mas Mono Mondleng juga pernah tuh ketilang di situ, padahal udah masuk kampung, tapi masih ditilang. Oh ternyata Mas Yudisnya belum sampai polo. Nggak apa-apa, sambil kita nungguin Mas Yudis kita nongkrong dulu. Nun kayaknya Mas Mononya lagi pergi loh pol. Kita tungguin aja lah ya. Oh itu tuh lagi ngapa mon? Hah? Dandan banyu. Sibuk ora? Ora. Aman, sip lah. Lagi ngonten jere iki dalam kok mengene nyusul. Hah? Nonton muter-muter, nggo derajat asor. Ya. Aduh, batuk. Oh. Yaudah nanti kita sambung aja ya pas lagi proses pemotongan asok 31 ori tiger jadi as 26 nya ya. Jadi simak aja tutorialnya ya, simak terus video ini dari awal sampai akhir seperti biasa. Jangan di skip ya, biar nambah ilmu juga buat teman-teman yang lain, siapa tahu bermanfaat. Barangkali ada gitu kan ya yang pengen nyobain, disimak terus, nanti kita sambung lagi di next videonya. Ya oke bolo, ini sekarang posisinya sudah dipegang sama Mas Mono Mondleng ya untuk asok Tiger 31 originalnya. Ini sekarang mau memasuki proses pemotongan dan ini sudah dicopot ya, mau dikeluarin dulu olinya. Masih api kue mono line mon, masih bening. Dan nanti untuk ukuran asok 31 nya mau dibikin ukuran 26 malah ya, enggak 26 sih ya mon ya. Ya pendek lah intinya, pendek. Kalau 26 kan yang kayak gini ya. Kalau ini kayaknya kependekan loh kalau dipasang di Tiger saya. Jadi
dilebihin dikit lah, lebih tinggi dari Ashok 26 ini biar nggak terlalu pendek, apalagi dengan posisi badan saya yang tinggi besar ya. Kalau pakai Ashok 26 kemarin nyoba MP-nya Mas Yudis tuh rasanya loro boyok style yakin sumpah. Jadi ya congor lah. Jadi ya untuk ini yang menyesuaikan sama tinggi badan saya juga. Kalau ketinggian juga nggak enak dilihat, kalau kependekan juga nggak enak dipakai. Dan ini nanti akan dipotong tapi nggak motong atasnya ya Mas Mon ya. Ya, Dipotong dipotong pernya aja. Pemendekan Ashok tanpa potong as. Ya betul, pemendekan Ashok tanpa potong as, jadi nanti lebih pendek. Barangkali teman-teman semuanya yang pengen nyoba di rumah nih, disimak aja tutorialnya langsung dari master PNP kita, mekanik andalan kita semua, Mas Mono Mondleng si Batuk Waru. Ya kita simak aja. Jadi untuk langkah yuk ben semangat loh Mas Mono. Jadi seperti itu. Jadi ini proses awalnya kita kendonin dulu bautnya ya, baut L di bawah kita keluarin dulu untuk oli shocknya. Jadi oh ya ini jangan lupa ya kalau mau motong itu juga harus diain juga untuk oli shocknya seperti ini. Tapi ini cuman 2 botol, ini kurang ya Mas Mon ya, harusnya beli 2 lah ya Mon ya, beli ini ada 2 beli 2 dus kan 2 dus ya. jadi 4 Ini sih memang isinya ada 2 botol ya, ada 2 botol, satu dus, cuman kalau untuk oli shocknya tuh masih kurang, harus minimal ya beli 2 lah, 2 box. Lebih baik lebih daripada kurang ya Mas Mon ya. Jadi jadi kayak gitu. Ini untuk proses awalnya seperti ini ya, dikeluarin dulu untuk oli shocknya, dan nanti kita simak aja Mas Monnya yang beraksi ya. Orang paling kreatif yang pernah saya kenal ya Mas Mon lah inilah. Dikembalin dikit biar Mas Monnya semangat Mas Mon. Semangat, oke. Itu lagi proses apa lagi Mas Mon sekarang? Pelepasan. Oke, kita spill ya untuk. Waduh, yo. Untung nggak kebelumbang ini. Aduh, kebelumbangnya bongko ini. Nyebur. Jadi ini sekarang proses pelepasan bottom shocknya ya Mas. Pelepasan bottom shock, berarti nanti yang dipotong bagian sininya ya Mas ya? ya bukan Ya bagian mana sih? aja yang kasih Oh ya. Oke. Saya kurang mudeng soal ini. Ya. Tutorialnya ini. Jadi kita simak aja Mas Monnya aja ya beraksi ini. Soalnya saya kurang paham juga sih untuk urusan shock menyekok kayak gini. Jadi potong sebenarnya gerbok ya. Jadi ditandain dulu, diukur. Kira-kira kalau saya mau ngukurnya ini yang udah saya tandain sama solasi ya. Kira-kira seginilah sedengan tadi udah saya ukur, kira-kira ini segitu. Jadi nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek juga. Dan untuk langkah-langkahnya disimak aja dari awal sampai akhir, makanya jangan di skip-skip, jadinya biar teman-teman semuanya yang pengen nyoba biar nggak salah ya Mas ya. Biar nggak salah, nggak apa namanya, hasilnya juga hasilnya lebih bagus dan lebih maksimal. Jadi ini sekarang proses kedua, kita lepas dulu bagian sininya ya. ya yang dipotong ininya Mas. Oh, bagian pernya. Ya bagian per nanti ditaruh di sini nih, tapi di dalam sini. Nanti kan otomatis ini naik kayak gini. Iya. Nah kayak gini, nah jadi ini enggak bluetooth banget ini nih Mas. Oh Ini iya, apa? siap. Apa sih ini namanya, AC loh. AC. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ini dipotong, nanti ditaruh di bagian bawah. Iya, Itu fungsinya. Iya. Ya enak. Dipotong, ini PR-nya dipotong. Kira-kira dipotongnya berapa Mon? Ya kalau mau motong segini ya ini. Oh, Mas. sesuaiin sama garis ininya ya yang mau dipotong ya. Ya kira-kira segini lah. Segini. Kira-kira segini nanti ditaruh di bawah biar fungsinya tuh biar anteng di situ Mas. Boleh sih Oh, ya. Nah, Oke. ditaruh di sini Mas. Ditaruhnya di sini. Iya, sini. Jadi fungsinya tuh biar kalau modotnya ntar jadi nggak terlalu tinggi ya Mas. Jadi kelihatannya nanti belesak ke bawah jadi lebih rendah. Oke, betul Nah. sekali. Nah kayak gitu. Ini ngomong-ngomong ini Mas Mono kayak gini emang
kreatif sendiri apa niru Jelas, orang lain? sendiri Mas. Yang nyiptain Mas Mono sendiri ini berarti. Dulu ini pernah ditayang di kontennya Mas Fai juga dulu. Oh, dulu banget. Iya, Oke. Sekarang kan kontennya udah nggak ada itu Udah Mas nggak ada. Fai. Oh, berarti Tak ini ulang kembali di kontennya Mas. Gali PS. Mantep Mas. Mantep Mas. Masuk. Oke. Makasih Mas Mono ini udah diberiin konten ini 2 kali tutorial yang Mas Mono aja sendiri nggak ngonten ya Mas, malah dikasih ke saya kontennya. Ya teman yang paling good. Oke lah, good banget ini. Global. Gudal maksudnya. Ya kan ini segini Mas. Iya. Ya dulu. Oke. Ini kan udah tak ukur pakai ini, nggak punya sigmat pakai kunci Iya. aja mengukurnya kan segini. nanti Siap. Lutut segini Mas. Oke. Seperti itu ya Mas Simon. Mantap kok. Mantep lah pokoknya. Ini Mas Tasan lo kalah Dep. jadi ini Mas Mono bener-bener otodidak ya. Ini dia tuh nggak belajar ke sana kemana-mana lah. Dia tuh bener-bener otaknya jalan polo. Jadi dia tuh bener-bener menciptain ide-ide ini tuh karena pikirannya dia sendiri, idenya dia sendiri tanpa mengikuti tutorial apapun. Jadi ya kayak gitulah, makanya ini dijulukinya tuh Master PNP itu, sama teman-teman yang lain juga seperti itu ya, karena kekreatifannya dia tuh yang melebihi dari teman-teman yang lain pokoknya. Yo apa mon wong apa fakta kak ya. Terus habis itu masuki proses apa lagi Mas Mon? Pemotongan pir. Pemotongan pir. Pakainya gerinda ya Mas Mon ya. Ya mesti. Jadi untuk alat-alatnya sediain oli sok, 1 oli sok, 2 dus karena lebih baik lebih daripada kurang. Terus yang alat kedua disediain gerinda buat motong pernya nanti, dan sediain kunci L juga, kunci T juga. Cukup itu doang sih untuk alat-alatnya sih. Pasti teman-teman semua ya kebanyakan kalau yang pengen ngikutin tutorial ini pasti punyalah di rumah. Gak ribet-ribet sih sebenarnya sih, daripada mahal-mahal ya kebawa ke bengkel-bengkel kayak gitu, mendingan dikerjain sendiri aja. Saya juga alhamdulillah ini karena ada Mas Mono, jadi ya ini jelek tolong lah, minta tolong sama Mas Mono buat ngerjain project antiker saya, karena project antiker saya tuh lo budget bol. Jadi ya mau dikata saya juga budgetnya pas-pasan, jadi ya mau nggak mau ya harus sengirit mungkin lah, biar nggak ada duit atau uang yang terbuang sia-sia, dan nggak ada waktu yang terbuang sia-sia juga. Soalnya bangun tiger dari nol itu ya berat, sumpah berat. Kalau nggak percaya ngerasain sendiri aja. Jadi buat teman-teman semua, barangkali ada yang lagi bangun project tigeran juga dari nol seperti saya, jadi bisa juga diikutin saran dari saya, tips dari saya seperti itu. Jadi usahakan semaksimal mungkin beli part-part atau beli apapun untuk proyekan motornya tuh harus semaksimal mungkin lah. Jadi nggak mindo gawe ini loh, jadi part-partnya nggak mindo gawe ini ya Mas Yud ya, biar prosesnya tuh bagus lah, ini hasilnya bagus. Karena yang namanya proses memang seperti ini ya, tapi percaya saja kalau tidak ada prosesnya, bukan protes. Nah betul, kalau kata Mas Yudis, nikmatin prosesnya dan apa Mas? Nikmati prosesnya dan jangan protes. Oke, nikmatin prosesnya dan jangan protes. Kata-katanya apa lagi Mas Man? Kata hari ini Yoi. apa sih ya? Mirip andalan sedunia. Apa ayo? Kata-kata hari Ayo, ini. ayo spontan ayo. Udah sih. Ayo spontan. Jangan tinggalkan yang berjuang demi yang beruang. Mantap. Karena yang apa ya? Ya kayak gitu. Intinya jangan tinggalin yang berjuang demi yang beruang, karena yang beruang belum tentu mau berjuang kayak gitu kan. Masuk kawan. Masuk Pak Eko lah. Oke. Jadi kayak gitu ya. Jadi tips dari saya buat teman-teman yang mau bangun tiker dari nol, congore lah, wis kesel bengi cok. Oke, bentar ya. Ini saya mau jelasin dulu bentar. Jadi tips dari saya seperti itu. Usahakan uang kalian tuh kalau dananya minim tuh jangan sampai terbuang sia-sia. Jadi beli part atau melakukan proses lainnya tuh harus semaksimal mungkin biar nggak mindo gawening. Jadi uangnya nggak terbuang sia-sia dan waktunya tidak terbuang sia-sia. Ini berhubung prosesnya masih lama, nanti kita sambung lagi aja di next videonya. Kita skip dulu. Oke. Ya oke Polo, ini sekarang mau masuki proses mau pemotongan dengan gerinda. Jadi sebelum dipotong kita tandain dulu berapanya yang mau, kira-kira berapa senti yang mau dipotong. Ini kita segini, tandain Mas. dulu. Nah, ini Potong kan, segini nih. ya, dipotong segitu ya. Entah atau berapa itu, yang penting ngetut ini Mas. Ngikutin inilah ya, yang disolasi inilah ya. Ini ya.
Ya, jadi kayak gitu biar nggak dengdek lah ya mon, biar nggak biar sesuai lah, biar sesuai sama yang diharapkan ya, ditandain dulu biar nggak salah motong. Oke, lanjut Mas Mono, kita memasuki pemotongan dengan gerinda ya. Si mana. Kiki. Kelihatan orang Mas Mono. Simple aja ya motong ya, cukup sekali potong Ini doang. kayak gini mas, Oke. masukin sini, otomatis Oh. kan ini tambah turun mas. Mana sih? Tuh, Oh iya ya. tambah endep. Oh iya betul. Jadi fungsi pir tadi dipotong itu biar tujuannya biar sininya tuh modot ke bawah ya, jadi lebih Kan belum rendah. dipotong tuh, perbandingannya. Mas. Perbandingannya dibandingin coba Mas. Aduh, keluar. Tuh. Ini untuk before dan ini untuk afternya ya. Ini tadi yang posisi yang masih original standar belum dipotong, dan ini yang sudah posisi pirnya dipotong. Jadi perbandingannya bisa dilihat sendiri lumayan beda ya, jauh banget bedanya. Jadi bener-bener turun ini nanti ya. Oke, lanjut Mas Mon. Nah ini dimasukkan ke sini mas, tuh masih sama. Masih Tuh, sama kayak ya. gini. Sip banget, jos banget kan. Otak-otak kayak gini. Enggak, yang habis saya pikir tuh nemu-nemu cara kayak gitu dari mana gitu Mas. Kamu dari kemarin yang aku bilang kan kayak gini, kamu nggak maksud ya? Iya belum. Kalau saya bener-bener kalau masalah sok menyekok-kokok kayak gitu tuh sama sekali nggak paham Mas Mon. Ini aja baru pertama kali saya lihat nih ada pemotongan kayak gini Mas Mon. Jadi setahunya saya ya kalau mau pengen soknya depth kayak gitu rendah, dituruninnya paling ganti sok kayak gini, jadi ukuran as gold 26 kayak gini biar lebih rendah, atau pakai as apa kayak gitu. Jadi untuk cara pemikiran buat motong as sok standar tigernya biar tadi jadi lebih rendah tuh nggak kepikiran sama sekali ya buat kayak gini nih Mas. Mas, ini semuanya mau distandarin lagi masih bisa mas. Oh tinggal pirnya tinggal dipindah ya. Pindah doang ke sini, nggak pakai jelas kan, sumpamanya ya mau Yeah. distandarin. Nah ini dilepas lagi. Sumpamanya kalau mau standar ya, Iya. ini mau dilepas lagi, kita suruh masukin lagi. Nah ini masukin lagi, terus ini masukin lagi kayak gini, udah jadi standar lagi mas tuh. Oh iya. betul. Iya, Jadi ini nggak resiko ya Iya, Mas ya. bisa, Jadi Mas. kalau pengen distandarin lagi masih bisa ya Mas ya. Nggak perlu terkecuali beli kalau udah lagi. Motong asnya. motong aslinya lah udah nggak sulit bisa. mau distandarin lagi. Telas pun udah nggak bisa ya Mas ya. Bisa sih, bisa jelek banget. Jelek banget lah ya. Mending beli lagi ya Mon. Jadi seperti itu ya buat teman-teman yang pengen sok rendah dengan budget yang rendah juga pastinya, dengan cara yang sangat gampang juga pastinya ya Mas Mon. Sangat mudah untuk dipelajari sendiri di rumah. Jadi caranya seperti itu. Dan kalau suatu saat kita bosen gitu ya, pengen standarin lagi motornya biar sok tinggal ditaruh lagi ke atasnya gini doang, udah jadi standar lagi. Sangat-sangat jos pokoknya Mas Mono pemikirannya, sumpah. Dulu pas saya masih pakai sok standar, Mega Pro nya juga kayak gini mas. Dibikin kayak gitu. Punya teman-teman di atas segitiga udah melutut tinggi banget, punya saya enggak. Endep. Contohnya itu tuh, punya itu tigernya tuh masih melutut. Ini ngomong-ngomong Mas Yud, kapan mau dibikin soknya kayak gini juga Mas Yud? Masuk mas lah. Ngapa nggak sekalian sih tadi sih? Power kunci L. Oh, nggak ada kunci L-nya, jadi nggak bisa dilepas ya buat Iya. dudukan kupingannya tadi ya. Jadi sekarang proses tigernya saya dulu lah ya Mas Yud ya. Siap, Besok baru punyanya Mas Yudi. Niatnya punyanya Mas Yudi juga sama, mau dibikin kayak gini. Jadi ya low budget tapi hasilnya juga nggak main-main. Dan Tidak beresiko lah ya Mas ya. tidak beresiko, soalnya kan kalau mau distandarin lagi kan Masih bisa ya, seperti itulah. Jadi ya udah nih langsung aja ke proses selanjutnya ya Mas ya. Ini mau proses pemotongan yang sebelahnya lagi.
Oke, sekarang sudah dua-duanya ya, kanan kiri sudah dipotong sama Mas Mono, tinggal perakitan kembali udah selesai ya Mas ya. Ini tuh nggak kotor, nggak perlu dicuci Mas. Iya, nggak perlu dicuci karena nggak kotor. Udah seperti itu dok ya Pak, ya Mas ya. Mas kebetulan juga oli yang lama juga kayaknya masih baru, warnanya masih bagus ya Mas Mon. Dioplos aja nggak apa-apa. Kalau yang udah olinya udah jelek ya sih lebih bagusnya lagi sebaiknya diganti yang baru ya Mas ya, kalau udah jelek oli yang lama. Ya langkah baiknya ya beli baru aja lah ya Mas ya. Murah kok, oli sok paling 20.000 dapat 2 bungkus ya Mas ya. 2 bungkus. Itu juga masih turah-turah, bisa buat dipakai lagi buat besok-besok lagi ya Mas. Iya. Jadi prosesnya udah seperti itu tok Mas Mon. Ini tinggal kita takar oli. Tinggal takar oli. Hati. Itu fungsinya takar oli buat apa Mas Mon? Buat ngelipon Mas. Buat ribbonnya. Iya. Oke. Nah kalau saran dari Mas Mono lebih baiknya tuh yang seperti apa takarannya, ribbonnya biar bagus tuh yang enak seperti apa? Nah, itu tergantung apa kemauan kita sendiri Mas. Kalau mau pengen belinya cepat ya olinya jangan kebanyakan. Kalau pengen kembalinya apa sedikit demi sedikit, olinya ya menyesuaikan lah ya. Jadi selera masing-masing ya Mas. Selera masing-masing. Tapi untuk Mas Mon sendiri kalau biasanya makanya yang kayak apa Mas? Pakai yang itu apa kembalinya terus sedikit Mas. Berarti olinya dikit. Ya banyak. Oh banyak. Ya menyesuaikan aja. Oke siap. Gitu. Nah terus ini mau dibikin yang kayak gimana? Kalau saya sih ngikut Mas Mon aja lah, yang enaknya seperti apa? Menurut Mas Mon? Oke. Kalau saya manut wis pokoknya, manut pokoknya. Iya. Tenang bayi. Oke. Manut miturut. Manut. Sing bali ngetan sing ngulon ngono. Jarang malah macam mantrol. Kayak dukune big wis sumpah. Jadi saya ngikut aja, manut aja sama Mas Mono, mau dibikin kayak apalah monggo. Soalnya saya sendiri juga apa namanya ya, kalau pakai motornya Mas Mono enak sih soalnya sih. Jadi ya pasti kalau saya dibikinin sama Mas Mono ya sudah pasti enak soalnya. Jadi saya nggak ada selera tersendiri sih sebenarnya sih kalau saya sih. Kalau saya pribadi nggak ada selera yang harus ini, harus itu, harus ini gitu. Ngetut, intinya ngetut sama imamnya yang masangin. Jadi maunya kayak gimana saya ngikut aja. Imamnya yang belum mau diimamin. Imam yang mau belum apa? Imamnya yang belum mau diimamin. Imamnya yang mau belum diimamin. Kapan ngimamin Mas? Nanti kalau ada mau diimamin kan. Ya seseputnya lah Mas. Wah jangan Mas mau main turunnya orang dewekan terus Mas. Pertanyaannya udah bos, hampir sama bos. Ya. Oke. Hampir sama kan CPR bos. Iya betul. Ini paling berapa senti sih? Berapa senti ya. Soalnya kalau ini nanti kamu udah cocok buat ini. Yes, masuk oke. Coba Mas pil lagi Mas biar jelas Mas. Dibandingin lagi. Nah, ini perbandingannya ya untuk ini as 26 yang sesungguhnya dan yang ini bukan as 2 ukuran 26 cuman mengikuti saya lah, badan saya lah. Jadi nggak tinggi banget, nggak rendah banget lah. Pas lah ya Mas ya. Perbandingannya kira-kira segini lah ini. Bentar sih biar kelihatan. Nah, paling segini berapa senti Mas? Sekilan lah. Iyalah segitulah, kira-kira sendirilah. Nggak beda jauh sama as 26. Soalnya kalau pakai as 26 kependekan loro boyok style ntar. Kalau badannya kecil sama Mas Yud kayak gini sih lah, panggalos oke, naik motor trondol dengan sok yang ukurannya segitu. Cuman kemarin saya nyoba derajat asor tuh ya, aduh bungkuk banget sumpah, bungkuk banget, tangannya rada pegel. Jadi ya menyesuaikan aja. Jadi untuk dibikin trondol ya pantas sih Mas ya, dipakein lampu pesek ya juga pantas kayak gitu. Terus ini ngomong-ngomong mau proses apa lagi Mas? Proses Pengisian oli. Terus habis itu udah tinggal dirakit lagi ya Mas ya. Udah jadi kayak gitu tok. Simple tapi bagus, menjanjikan intinya. Iya. Makanya Mas, kalau ada apa namanya orderan mau ngerjain apa enggak Mas? Enggak lah Mas, ini enggak. Buat apa teman-teman kita sendiri aja. Mantap. Siapa tahu kalian semua di rumah ngelakuin sendiri malah bagus ya Mas ya. Jadi nampak ilmu juga. Yang lagi pada nonton. Ya, jadi kayak gitu ya. Saran dari Mas Mono sih mending dikerjain sendiri aja ya Mas. Iya. Karena selain gampang juga apa namanya buat belajar juga, buat ilmu juga ya Mas ya. Jadi seperti itu tutorialnya, tidak ribet-ribet, yang simpel-simpel saja tapi menjanjikan.
dan low budget juga yang pastinya, tidak membutuhkan modal yang banyak, cuman butuh oli sok doang, harga 10.000 satu bungkus, kalau enggak ya 2 bungkus lah 20.000, dah gitu toh sih. Kalau di bawah bengkel dibikin kayak gitu ya bisa ratusan ribu ya mas. Karena apa? Karena ilmunya yang mahal ya mas ya sebenarnya ya. Untuk prosesnya sih emang simple sederhana, cuma ilmunya itu yang mahal. Jadi ini saya beruntung banget ini punya teman kayak Mas Mono, mau berbagi ilmu, mau membantuin proyekan motor saya, motor teman-teman yang lain juga. Nih jos banget nih ngeliat konco sing kayak gini bolo. Ya jadi ya fakta kamu, fakta aku kalau ngomong fakta terus, fakta. Kayak Mas Yud juga sama ini, Mas Yud setiap hari nemenin saya, ngasih saran buat saya, bimbing saya di dunia per-YouTubean, bimbing saya di dunia permotoran, perherekan, ngasih saran ya Mas Yud ya. Oke, cuman sayangnya boler tok ya. Boler tuh ngomong-ngomong terus nampak endorsan apa mas kawas saya mas? Wih, kaosnya anyar bro, seleb ya, seleb gabah kaosnya endorsan tok sumpah. Anjir, kapan yang di endorse lah? Kelambine bosok dewe kan, bodol dewe kan. Mas Mono Maximax endorse, Yudis Rosok Builder endorse, Lanyong celer. Oh tak ganti orang dadi ya nek ya, orang dadi lah kayak gini lah nih kalau kelihatan bosok dek botol dewek lambine sumpah kalau main. Ya nggak apa-apa, syukurin aja masih banyak di luar sana yang nggak bisa beli baju ya mas. Sing gandal-gandul nang dalan pirang-pirang, syukurin saja, yang penting masih bisa pakai baju. Jadi untuk konten tutorialnya seperti tutok ya mas ya, tidak panjang-panjang, tidak lebar-lebar, sudah selesai malah ini tinggal masukin oli shocknya doang. Jadi nanti kita sambung lagi aja nih, Mas Mononya suruh ngerokok dulu, udut dulu biar semangat, biar fokus, biar enak ngerjainnya. Jadi nanti kita sambung pas pernah masukkan oli shocknya ya bro ya. Ya oke, ini sekarang sudah mau memasuki finishing ya, tinggal masukin oli shocknya doang, habis itu kita rakit lagi dan udah selesai. Nanti kita tinggal pasang di motor tiger saya. Nanti kita coba sepil aja kali ya, hasil as potongannya dipasang di tiger saya seperti apa. Oke, jadi ini kita simak aja Mas Mononya lagi nuangin oli shocknya ya, seperti itu. Tinggal cur tok ya mas ya, tinggal cor doang, tinggal masukin doang ke asoknya udah. Tapi kalau masih lebih bagus lagi sih jangan cuman satu botol ini doang ya, takarannya 1/4 ya mas ya, 1,5. oh 1,5. Jadi itu kan masih kurang setengah botol lagi, setengah botol ini loh Kita pakai itu. tadi. Karena saya berhubung tadi cuman belinya cuman 1, dan kebetulan juga tadi untuk oli bekasnya masih lumayan bagus dan masih bening, jadi kita oplos setengahnya ya. Karena daripada saya bolak-balik ke toko beli kayak gituan. Disilir pak? Wis Karena kuat nggak video. Orang bukan kayak apa? Kayak PC itu. Ya, daripada saya bolak-balik ke toko ya buat beli itu, yang mendingan yang pakai yang headshot. Cukup lah ya, gen siji lah ya, siji cukup. Bisa headshot iyo mentalnya pas banget loh bu. Titis sepol sumpah. Kita lapin saja bos. Telapin lah, udah tumpah mau gimana lagi. Lu di bawah masih ada. Oh, iya. Oke lanjut Mas Mono, lanjut, tinggal satunya lagi tuangin, tinggal dikenceng-kencengin tok ntar. Oh iya, ngomong-ngomong saya mau nanya Mas Mon, boleh nggak Mas Mon?
nggak mengenai proyekan motor tiker saya tuh bagusnya tuh menurut Mas Mono tuh dibikin yang seperti apa sih Mas? Saya butuh saran ini. Kalau dari Mas Yudis kan sudah ngasih saran, katanya dipakein apa Mas? Lampu pesek sedai maker lah ya, kayak pesek terus pakai bodi ya. Intinya niru konsepnya naked juga ya guys. Oke. Simple guys. Oke, setelah saya Awak-awaknya kayak jenengan gue ya. Menurut Nyong ya bagus lah. Awak kayak jenengan kayak takut liku lah. congore lah, Lah. congore lah, cok. Congole lah. Gede-gede lat-lat main. Jadi setelah saya pertimbang-timbangkan lagi ya, kalau proyekan tiker saya mau dibikin trondol, saya menyesuaikan tinggi badan dan berat badan saya kayaknya kurang masuk, soalnya badan saya tinggi besar polo. Kalau yang belum pada pernah lihat saya tuh berat badannya tuh 75 kilo, untuk tinggi badannya tuh 75 cok, tombol-tombol lah anjing bingung. Untuk berat badan saya tuh 175 75 anjing lah, jadi salah lah nih. Untuk tinggi badan 175 dan berat badan tuh 75. Jadi ya dikatain gemuk sih nggak gemuk, cuman berisi. Ya gendut perkara gendut karena perut saya kan ada buncit karena mangan turu tok ini kebetulan. Ya melar karena habis nikah kemarin, jadi badannya melar. Jadi ya perlu iya susunya cocok. Jadi butuh olahraga lagi nih buat ngecilin perut. Mungkin nanti next lah bakalan saya diet sama jogging kalau koper, kalau bangunnya pagi. Soalnya tangine awan-awan terus anjing. Ya mungkin lah nanti saya usahain lah, mau diet lah, turunin berat badan biar perutnya nggak terlalu gede banget gitu loh, biar badannya curhat dikit lah Mas Mon. Barangkali kan ada gitu kan teman-teman yang lain kan belum pernah lihat saya secara langsung gitu loh. Jadi ya kayak gitu, berat badan saya 75 dengan kondisi badan berisi dan tinggi badan 175 cm. Dan untuk kalau mau naik motor kemarin udah test ride pakai tempe Dajatasaur versi trondol, saya tuh kurang nyaman juga untuk posisi ridingnya karena stangnya bungkuk, sedangkan tinggi badan saya tinggi kayak gitu. Jadi saya nyari nyamannya aja, niatnya mau proyekan tiker saya mau saya pakein lampu pesek, pakein bodi juga biar lebih rapi, biar lebih nata. Jadi biar pantas lah ya Mas Mon menyesuaikan badan. Kalau badannya kecil kayak Mas Mono apa Mas Yudi sih mungkin masih masuk kalau pakai trondolan. Jadi kayak gitu polo. Nah mungkin ya kayak gitu aja sih untuk tikeran saya, perkembangannya mungkin next konsepnya seperti itu aja. Dan untuk warna ya tetap konsisten sih di warna hitam dulu aja. Dan untuk kemarin ada yang nanyain Mas strippingnya diganti, udah saya turutin, kemarin sudah saya beliin stripping. Nanti kita sepil lagi stripping baru saya dengan motor tiker saya yang dulu, dibandingin aja pantesan yang dulu apa pantesan yang sekarang. Kalau ngomongin kurang pantas mungkin niatnya sih mau desain juga sih sama Mas Yudi sih. Mas Yudi juga mau bikin desainan stripping baru ya Mas ya. Niatnya buat tiker new konsep nekatnya ya Mas ya, kan karena catnya baru pasti strippingnya juga baru. Jadi Mas, enak Mas. Nah oke nih langsung hasil akhirnya nih, serot ini dengerin tuh, enak ini dijamin ya, menjamin Mas Mono nih ya pasti jelas tuh. Enak masuknya segini Mas, berarti kun bisa ngedep Mas. Oke. Burung kandas sih, kisi bekasi. Siap pokoknya percaya boy aku kalau Mas Mono. Tak bikin yang spesial buat kamu Mas. Oke, thank you Mas Mondleng, terbaik. Iya, Rong botol setengah kan mono bulan gitu bagus gitu. Pokoknya spesial lah ya Mon, buatin saya lah ya Mon ya. Spesial edition. Biar proyekan tiker saya mending bagus dipegang sama ahlinya untuk proses-prosesnya. Dan yang jelas untuk saran-sarannya saya ngikutin inilah, udah pada banyak yang tahu gaber berber gini.
Yang udah pada tahu pasti ini Mas Mono Mondeng yang ngurusin soal part-partnya dan Mas Yudis ngurusin soal konsepnya nanti. Ini perpaduan antara Mas Yudis Geber dengan Mas Mono Mondeng ini nanti tigernya seperti Kalau apa? yang ngurusin keuangan siapa, Mas? Ya saya siapa lagi, Cok? Masa kamu bukan Siapa? yang di rumah itu? Oh, anjing. Yang di rumah Ya kan, keuangan. ya kan karena saya udah nikah gitu. Karena saya udah nikah aslinya ya duitnya sih duit saya gitu kan. Cuman ya karena sudah nikah ya alhamdulillah sih dapat restu juga dari istri untuk project tiker ya. Jos lah pokoknya lah nyari istri yang dukung suami kayak gitu bagus. Jadi enggak kuci gitu. Yang dukung ya hobinya suami apa. Itu langka banget, Mas. Betul sumpah, bener. Pasti, Mas. Saya nyari-nyari kayak gitu enggak ada, Mas. Pasti kalau saya cewek itu enggak suka sama yang namanya Motor. Ya. Ya mungkin belum dapat Mas Mono. Percaya saja. Saya juga masih apa? Pingin mainan motor suruh beli, saya enggak mau. Ya berarti nyari lagi Mas Mono yang mau nerima hobinya Mas Mono juga, yang menerima apa adanya, dukung semuanya lah, semuanya tentang Mas Mono harus dukung lah. Ya yang namanya hubungan ya pasti. Bentar dulu, lanjut dulu. Anjay, enak banget ini soknya ini buatannya Mas Mono dan sudah jadi bosku. Dan clear finish sudah jadi untuk project soknya. Untuk sok AS31 original tiker dipendekin jadi ukuran, nggak tahu ukuran berapa lah, intinya lebih tinggi dari ASOK 26. Selera suka hatinya kalian aja, jangan ya jangan, maksudnya project tiker tuh jangan karena ngikutin tren lah ya Mas, ngikutin tren tok tapi nggak menyesuaikan ya susah gitu. Jadi selera kalian ngikutin juga apa kondisi kaliannya seperti apa. Kalau ngikutin ukuran ini kayak gini badan kalian tinggi ya susah gitu, jadi disesuaikan aja. Dan untuk konten kali ini kita akhiri aja karena udah clear, udah finish, sudah clear. Mau ngapain lagi udah nggak ada, tutorialnya seperti itu aja ya, tidak susah-susah. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman semuanya yang sudah support channel saya dari 0 sampai sekarang dan sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Yang jelas tanpa skip, saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah mengganti rezeki kalian, memberi kesehatan kalian, dan terima kasih juga tentunya untuk Mas Mono Mondeng karena sudah mau membantu proyek antiker saya, dan terima kasih juga untuk Mas Yudhistira karena sudah mau setiap hari nemenin saya ngurusin proyek antiker saya tanpa ada pamrih, tanpa ada lelah pokoknya. Jadi terima kasih untuk semuanya lah, semua teman-teman semuanya juga saya ucapkan terima kasih. Dan untuk mengakhiri video kali ini kita akhirin aja dengan ucapan alhamdulillah, dan kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan buat main-main, Cok. Udah, oke. Mungkin next, sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.